pukul tiang kena tembok. Baca presnya siapa yang dipromoin kok Gibran? Aneh nggak kira-kira? Ya kan? Capresnya siapa yang dipromoin kok Gibran? Itulah makanya ada pepatah mengatakan memukul tiang kena tembok. Capresnya siapa, yang dipromoin siapa, yang diganyangin siapa gitu. Saya udah bilang, andai pun Gibran dipasangkan dengan siapapun, mungkin salah satu saya orang pendukungnya, ya kan. Inilah sebuah orang, artinya saya seorang relawan. Ada kalanya saya rela, tapi ada kalanya saya melawan. Itu namanya relawan, bukan bayaran, bukan kacung, bukan boneka, bukan jongos seperti anda-anda yang bilang itu. Ya, banyak sekali loh orang-orang yang menghujat seperti itu. Jongosnya PDI, saya bukan orang partai, saya katakan sekali lagi. Apa pernah saya memakai logo partai? Apa pernah saya bergabung dengan orang-orang partai? Tidak, saya semata untuk NKRI ini. Ya, pilih Anies sama aja, karena Anies juga disekolahkan oleh Ibu Tien Soeharto untuk cendana. Pilih Prabowo, dia ada mantunya, ya, seorang mantu orang cendana, istrinya aja direkomendasi sekarang ini, yaitu Tutut, ya kan, menjadi anggota DPR. Ingat kata-kata Tommy, dia melangkah secara pelan-pelan, ya, Senayan akan direbut. Itu utama tujuannya, ya. Makanya bacalah jejak rekam. Rekam jejak itu pada saat Tommy Soeharto juga diwawancara oleh Najwa Shihab, ya, ada di situ. Kita pilih Prabowo untuk siapa? Ya untuk cendana juga. Dia kan punya anak dari orang cendana. Saat ini mantan istrinya juga direkomendasi sama dia, ya kan? Nah, sekarang kita buka-bukaan bro ya. Kenapa? Mantan gubernur BI, ya, Burhanuddin, siapa itu namanya? Ya, Burhanuddin Abdullah apa siapa itu? Lupa. Nah, sekarang mantan kasus BLBI sama Dikun Hartono, Sudrajat Djamwandono, yaitu besannya itu mantan gubernur BI yang dulu pernah bagi-bagi di DPR agar Soeharto menandatangani utang IMF kurang lebih 1.500 triliun sebelum krisis moneter. Maka pada saat 98 itu, setelah IMF itu mengucurkan dana, Fadlizon dan kawan-kawan bikinlah yang namanya huru-hara, termasuk agama, rasisme, etnisitas. Terjadilah kar membakar, ya, jangan sampai diulang lagi. Dalangnya siapa? Yaitu orang-orang yang namanya Prabowo. Ingat bro, masa kita, ya saya itu mau nangis loh ceritain ini ya. Masa kita harus mengulang lagi kasus-kasus kekerasan kita dulu? Banyak saudara-saudara kita jadi korban, termasuk kita. Siapapun kulitnya putih, ya, siapapun saudara kita yang masih berdarah Cina, itu dijarah, diperkosa, dan lain-lain. Ingat di situ bro, kalau kita ini membangunkan orang-orang Orba itu, ini orang-orang kaki tangannya ada di Gerindra semua. Ya, Sudrajat Djamwandono, ya itu besannya, iparnya Prabowo, ya, iparnya Prabowo. Itu mantan gubernur BI yang menyuap orang-orang DPR agar Soeharto itu mengajukan utang IMF. Terjadilah huru-hara disebabkan oleh Fadlizon. Orang-orang ini ada jadi kaki tangannya Prabowo semua, ya. Kemudian Burhanuddin Abdullah, orang-orang penjahat semua loh yang direkomendasi menjadi gubernur Jawa Barat pada waktu itu. Kalian ingat di situ. Kalian kalau nggak tahu sejarah mah aja, ya, manis di luar bro,
Ibaratkan combro mereka itu ya, gede, besar, mulus dari luar, tapi dalamnya buluk, tempe busuk, ya kan? Itu bro, jangan ulangi lagi kasus-kasus kita 98, 97. Ini disebabkan semua oleh Prabowo. Mengatasnamakan atas perintah atasannya siapa? Ya mertuanya sendiri. Ingat di situ bro, saudara-saudara kita banyak yang di penjara gara-gara menentang Prabowo itu. Ya paham, dimasukkan ke mobil Panther yang ada tralisnya. Banyak yang gak pulang. Ingat, saya Gibran dipasangin dengan siapa? Mungkin salah satunya saya. Orang akan mendukungnya, tapi tidak dengan Prabowo. Menyakitkan bro. Kalian dengan janji-janji manis mereka yang gak masuk akal, kadang ya gak pernah waras saya lihat kalian itu. Ya ingat bro, kaki tangan Prabowo itu ada Fadlizon, Burhanuddin Abdullah, ada Samadikun Hartono, itu ipar-iparnya Prabowo semua, ada Hashim. Dulu bapaknya juga seorang buronan, melarikan diri menjadi warga Cina. Kenapa? Karena diminta Bapak Bung Karno juga audit keuangan negara kita, ya kan? Kemudian dia juga tidak dipenjara kala itu, masih bapaknya menjabat, mertuanya langsung juga kabur meninggalkan Indonesia ke Jordania, ya kan? Jangan bilang kalau itu dibuang dan sebagainya, ya membuat statement seperti itu. Ingatlah saudara-saudara ya, seluruh rakyat Indonesia melek kalian, melek ya. Indonesia dijarah, banyak korban saudara-saudara kita 98 itu. Pelaku-pelaku koruptor ada di Prabowo semua loh. Sekarang ini Nistra dari Gerindra kabur, membawa uang 70 miliar, suntikan dana dari BTS, kasus BTS yang dilakukan Joni dari Nasdem 8 triliun, 32 miliar. Lu masa kita dukung orang kucing garong sih? Ya Allah, sadarlah saudara. Ya, siapapun presidennya, asalkan jangan dia. Ingatlah, kasus kita 98 itu besar, masih kurang kalian penderitaan orang Indonesia. Banyak saudara-saudara kita jadi korban, perempuan, dan segala macam. Makanya dia itu ada pelanggaran HAM berat. Mahasiswa itu yang tercatat 13, tapi mahasiswa yang di Indonesia, Trisakti, Gajah Mada, semuanya itu banyak yang gak pulang. Kalian gak ditembakin dulu. Ingat ya, kami gak mau kekerasan lagi. Saudara kita itu tidak tergantikan loh. Tidak terganti bagi saya. Banyak saudara kita yang bilang, karena beliau banyak sekali ya kebal hukum mereka itu. Paham ya, kekuasaan hukum itu ada di tangan mereka. Jangan seakan-akan mereka itu paling bagus, paling baik hanya dengan janji-janji manis. Ya, itulah tadi pernyataannya Widya bahwa Prabowo dan Anies Baswedan sama saja. Intinya kita fokus pada kemenangan Ganjar dan Mahfud MD, tidak dengan yang lain. Karena pernyataannya Widya tadi sudah kita lihat jelas bahwa Prabowo di bawah himpitan Ketiak Soeharto, yang artinya berkaitan dengan Orde Baru, begitupun Anies Baswedan yang dibesarkan dan disekolahkan oleh Soeharto. Artinya dua orang ini adalah besar di bawah himpitan Ketiak Orde Baru, yaitu Soeharto, dan tentu itu yang harus kita hindari, karena jangan sampai zaman Orde Baru ini bangkit dan masyarakat dijajah oleh bangsanya sendiri seperti pada tahun 1998.
Saya tidak panjang lebar mengenai persoalan pembahasannya Widya. Intinya kita fokus dengan Gama, Ganjar dan Mahfud MD. Saya kira sahabat-sahabat harus semangat dan bersatu agar Indonesia lebih baik dan menjadi negara yang maju. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.